Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk semuanya. Jadi alhamdulillah di hari ini kita ketemu mungkin untuk sebenarnya pertama kuliah di pagi hari karena pertama mungkin ini adalah cuti bersama, jadi kuliahnya libur. Namun karena tadi saya hitung karena banyak tunggaan yang harus dipenuhi, maka kita coba untuk kuliah di hari ini karena nanti biar gantinya tidak terlalu banyak. Mungkin beberapa nanti kita tambahkan pada saat masuk ya. Dan ini kan kalau kuliah sepertinya di bulan puasa, jadi tidak ada perubahan jadwal sebenarnya. Cuma nanti kuliah yang sore-sore mungkin sepertinya diarahkan untuk daring juga. Jadi artinya biar tidak sampai pada jam berbuka. Oke ya, mungkin pertama kemarin di pertemuan terakhir untuk geometri analitika datar kita pada sampai di bundel garis ya. Mungkin untuk review sebentar. Jadi kemarin kita sudah sampai pada materi ini. Jadi artinya kalau ada dua garis yang baik berpotongan atau tidak, kemudian kita buat kombinasi linearnya, maka yang kita dapatkan adalah menghasilkan himpunan persamaan garis lurus. Jadi sebenarnya itu adalah kumpulan dari garis-garis lurus ketika lambda yang kita gantikan itu adalah elemen dari himpunan bilangan real. Jadi artinya kita dapatkan semuanya itu adalah garis lurus. Nah, garis lurus itu posisinya seperti apa? Tentunya kalau G1 dan G2 itu berpotongan, maka yang kita dapatkan adalah garis itu akan selalu melalui titik potongnya. Dan kita namakan itu adalah bundel. Ya, jadi ketika kita bicara berkas garis sebenarnya itu adalah ketika diberikan G1 dan G2, dua garis yang berpotongan, maka kalau G1 plus lambda G2, jadi yang kita tuliskan kemarin ini, G1 ditambah lambda G2, ini itu adalah sebenarnya merupakan berkas garis karena setiap lambda itu menyatakan garis lurus yang selalu melalui titik potongnya. Maka G1 dan G2 ini awalnya adalah perpotongan. Nah, itu yang dinamakan berkas. Jadi kalau berkas itu berarti sebenarnya adalah dua G1 dan G2-nya berpotong. Cuma kalau kita nanti mengkaji bagaimana kalau G1 dan G2 itu tidak berpotongan. Nah, di dalam kasus geometri datar, kalau tidak berpotongan berarti sejajar. Karena nanti kan artinya berpotongan itu bisa di satu titik atau di banyak titik itu berimpit. Nah, kalau G1 dan G2 itu sejajar, maka juga akan menghasilkan garis baru yang selalu sejajar dengan itu. Tapi garis baru yang sejajar itu tidak bisa dinamakan berkas ya, karena sebenarnya bundel garis itu kan karena ada titik potong yang dilalui itu. Nah, itu mungkin beberapa bentuk. Kemudian kemarin saya minta untuk mencoba beberapa persoalan ini, mudah-mudahan nanti bisa dicoba sendiri. Cuma nanti soal yang ini kemarin kan sudah, cuma nanti ketika misalkan nomor 1 misalkan, ini kan kemarin soal ini tentunya di bab 1 itu kemarin kita munculkan, misalkan kemudian ini dimunculkan kembali tapi dengan versi yang berbeda. Cuma di sini kan ketika diketahui trapesium ABCD dengan AB sejajar CD dan A 0,-1, B 4,0 dan C-nya ini jika AD sama dengan 2 maka tentukan koordinat titik D dan luas trapesium. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat dari persoalannya kan sebenarnya hampir sama dengan di bab 1 ya. Kemarin kita
mungkin sedikit juga sudah mencoba tentang itu. Cuma kalau ini trapesium kan dia memiliki dua garis yang sejajar. Jadi kalau misalkan yang sejajar itu kan ini, tapi tidak ada keterangannya sama kaki. Maka kalau ini kita lihat mungkin bentuknya ini. Nah, kalau yang diketahui ini adalah titik A, misalkan, kemudian B, kemudian C, ini D. Misalkan. Yang belum apa di sini adalah tentunya titik D itu belum ada di sini. Nah, ini yang dicari. Jadi ini yang dicari. Nah, kan kalau kita lihat di sini kan bahwa ketika yang diketahui AD itu 2, ini jaraknya 2. Kemudian di sini yang kita lihat kan bentuknya hanya ini. Nah, sebenarnya kan bagaimana kita bisa mendapatkan titik D itu. Nah, sebenarnya kan kalau yang kita lakukan di sini, maka akan lebih mudah ketika nanti saudara membuat garis melalui C, ini sejajar dengan AB. Nah, jadi kan tahu gradien AB. Nah, jadi kalau ini kan cukup membuat garis melalui C sejajar AB. Nah, berarti kan nanti persamaan garisnya kan tunggal. Nah, kemudian ketika misalkan gradien AB berapa? Di sini kan kita 4/1, berarti 4. Kan kalau Anda tuliskan misalkan Y sama dengan, kalau ini kan melalui C, berarti C-nya itu negatif ini. Berarti Y min 3/2. Ini kan sama dengan 4 kali X min 2. Nah, jadi misalkan kan ini kan garisnya yang melalui C karena sejajar. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di sini kan sebenarnya kan kalau kita bentuk titik ya, di sini kalau misalkan D itu adalah XD, YD. XD, YD. Ini ilustrasi aja untuk mengingatkan kemarin. Nah, misalkan ini, berarti kan kita bisa menjadikan ini pada bentuk ini. Artinya, kalau kita bisa menyatakan Y itu dalam X misalkan. Atau kalau dituliskan ini kan bentuknya, kalau dikalikan dengan 2 kan Y min 3. Ini kan sama dengan 8X min 8. Atau Y itu sama dengan 8X min 5. Nah, berarti kan ini. Kalau gitu YD, karena ini kan ini, YD itu kan bentuknya adalah 8 ini D ya. XD min 5. Berarti kan kalau gini, koordinat ini apa? Berarti kan D itu adalah 8 XD, 8 XD min 5. Nah, kalau A-nya itu adalah 1, 0,-1, ya, maka di sini kan hanya ada satu variabel yaitu XD ya. Jadi artinya nanti kan jarak dari A ke D itu 2. Maka nanti kan jarak AD berarti nanti 0 dikurangi dengan XD kuadrat ditambah -1 dikurangi berarti 8 XD min 5 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, berarti ada satu variabel berarti bisa diselesaikan. Nah, kalau ketemunya persamaan kuadrat maka ketemu 2 nilai. Ya, berarti nanti ada 2 nilai D. Cuma nanti yang memenuhi yang mana itu berarti kan tergantung dari persyaratan yang diberikan. Manakala memenuhi semua berarti kan ada 2 kemungkinan trapesium yang didapatkan. Itu mungkin kira-kira seperti itu. Oke, mungkin apakah di materi bab 2 ada pertanyaan? Kalau enggak saya masuk di materi hari ini yaitu tempat kedudukan. Tunggu kalau ada pertanyaan saya tunggu
1 menit. Pak, saya mau tanya. Oh ya, Adit ya. Itu kan Y Y minus 3/2 sama dengan 4X min 2 ya, Pak? Oh ya, kalikan ya. Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya nanti 2Y kali. Oke, 2Y. Oke, jadi ini 2Y. Berarti ini nanti per 2 ya. Sama yang 8X minus 8 itu harusnya 8X minus 16, bukan, Pak? Oh iya. Tidak mengikuti. Oke. 16 karena kan 8 kali 2. Berarti nanti ini adalah dikurangi 13. 13, berarti 13 ya. Ya. Oke. Itu ya. Itu mungkin untuk menghitungnya. Jadi kalau dikalikan 2 nanti kan 2Y min 3 sama dengan 8 kali X min 2. Jadi nanti 2Y min 3 sama dengan 8X min 16. 2Y sama dengan 8X plus min 13, YD-nya berarti 8XD min 13 ya. Ini 13 nanti per 2. Ini. Itu mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Nanti untuk soal yang lain bisa dicoba. Kalau misalkan nanti soal yang C ini persamaan garis yang berjarak B di mana B lebih dari 0 ini dalam bentuk tentunya masih dalam bentuk variabel ya. Sehingga nanti ketemunya masih dalam bentuk variabel semua. Cuma nanti bentuknya adalah mestinya secara khusus ya, dalam arti ada berapa variabel yang terbentuk di situ. Oke, gitu. Kalau tidak ada yang lain, ini saya tutup dulu. Saya stop. Saya masuk di materi ini aja. Saya pakai yang Word ya, kelihatan atau PDF aja. Oke ya, mungkin saya bicara terkait dengan tempat kedudukan. Jadi ini sebenarnya mengawali dari beberapa bentuk yang kita bicarakan setelah ini nanti kan tempat kedudukannya. Jadi ada lingkaran, kemudian nanti ada elips, ada hiperbola, dan ada parabola. Ini kan semuanya merupakan tempat kedudukan. Nah, yang kita bicarakan kalau tempat kedudukan itu sebenarnya kan mestinya adalah kurva atau mungkin titik ya, titik atau kurva, ataupun mungkin secara umum ya luasan, di mana titik, kurva atau luasan itu memenuhi kondisi atau persyaratan yang ditetapkan. Ya, jadi artinya ketika misalkan satu ilustrasi di dalam bentuk ini, misalkan kita memberikan satu gambar ya, misalkan saya mengatakan ini adalah dua garis yang berpotongan misalkan. Tentukan nanti tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap dua garis ini. Nah, jadi tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Nah, kalau kita mungkin berpikir di dalam bentuk ini, maka kan kita bisa menetapkan titik mana yang memenuhi kondisi itu. Oh, misalkan titik potongnya ini berjarak sama. Kemudian ada nggak titik yang lain? Misalkan, oh titiknya di sini mungkin kalau kita bahkan jaraknya ke sini, ini ditarik tegak lurus,
kemudian ini tegak lurus, ini sama. Misalkan. Ada yang lain nggak misalkan? Apakah di sini kalau nanti ini ditarik tegak lurus ke sini, kemudian nanti kita juga tetapkan ini juga sama misalkan. Ya, berarti kan artinya titik-titik yang didapatkan, apakah itu diskrit atau kontinu? Ya, diskrit atau kontinu. Ketika kontinu berarti membentuk sebuah kurva. Ya, berarti titik-titik yang kita dapatkan ini adalah sebenarnya tempat kedudukan di mana memiliki jarak yang sama di sini. Nah itu berarti artinya posisi yang kita dapatkan atau bentuk yang kita dapatkan mungkin bentuknya adalah persamaan. Jadi persamaan yang kita hasilkan itulah yang mungkin didapat atau dinyatakan sebagai persamaan kurva dari tempat kedudukan itu. Nah, artinya nanti pada bagian ini kita diberikan mungkin beberapa persyaratan itu, kemudian kita diminta untuk menemukan persamaannya. Jadi intinya kita akan menemukan persamaan tempat kedudukan. Gitu ya. Jadi endingnya nanti tujuannya adalah di situ. Sehingga nanti ketika kita lakukan kadang-kadang nanti kan kita bisa melihat apakah hasil yang kita dapatkan itu sudah mewakili atau belum. Ya, maka kadang-kadang kan namanya geometri ilustrasi itu mesti kadang membantu persepsi, kemudian persepsi itu kan membantu di dalam melakukan analisis. Karena persepsi yang benar mungkin menyebabkan analisisnya menjadi lebih baik, lebih cepat. Tapi ketika persepsi yang salah, maka biasanya banyak terjadi kontradiksi-kontradiksi sehingga akhirnya untuk menurunkan menjadi satu bentuk itu menjadi sulit. Ya. Jadi sulit itu bukan karena sebenarnya persoalannya itu sulit, kadang-kadang karena persepsi di awal itu adalah sulit. Misalkan ketika tadi kita diminta untuk menentukan titik D, ya. Titik D yang didapat itu sebenarnya awalnya adalah mudah, misalkan mudah dalam arti bilangannya mungkin ketemunya rasional ya. Kalau bulat itu kadang jarang rasional itu kan berarti mungkin bentuknya bisa pecahan, tapi tidak irasional. Nah, tetapi kadang-kala ketika dalam menentukan itu salah, kadang-kadang kan ketika menentukan bentuk berikutnya itu kan menjadi rumit. Ya. Itu kadang-kadang kan itu yang artinya persepsi yang barangkali benar itu memudahkan proses berikutnya, persepsi yang salah itu kadang-kadang mempersulit. Nah, oke ya. Nah, masuk di sini tempat kedudukan. Nah, tadi saya sampaikan tujuannya adalah pada pembelajaran ini kita bisa menentukan persamaan tempat kedudukan. Nah, ada dua cara sebenarnya nanti di dalam menyelesaikan, karena ini kadang-kala bisa sifatnya prosedural, kadang juga harus konseptual. Prosedural itu artinya langkah yang dilakukan itu kadang bentuknya itu hampir sama. Ini yang kita namakan pertama metode langsung. Artinya dari yang diketahui itu kita gunakan persyaratan itu sampai ditemukan hasil yang didapat. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Jadi pertama, misalkan titik yang memenuhi syarat itu adalah P X0, Y0. Jadi misalkan titik yang memenuhi syarat itu kita tetapkan dulu. Ini berarti fix ya. Kalau kita nanti menetapkan P X0, Y0 itu nanti sampai selesai ini tetap ada, artinya dalam bentuk X0, Y0. Tuliskan syarat geometris yang harus dipenuhi. Tuliskan syarat geometris. Misalkan tadi jarak titik ke garis. Nah, itu kan berarti kan jarak titik ke garis. Jadi kalau O ini X0, Y0, berarti jarak X0, Y0 ke garis ini sama dengan jarak X0, Y0 ke garis ini. Nah, itu berarti tuliskan syarat geometrisnya. Ubah ke dalam syarat analitis. Jadi kalau O ini misalkan jaraknya ke sini sama, ke sini sama. Ubah ke dalam analitis. Artinya berarti jarak titik ke garis. Nah, kalau jarak titik ke garis, kemarin kita dapatkan misalkan O ada X1, Y1 ke garis AX plus BY plus T sama dengan 0. Itu adalah mutlak
AX1 plus BY1 plus C per akar itu ya, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, berarti itu namanya mengubah dari syarat geometris ke dalam syarat analitis. Nah, setelah itu jalankan, ya, kok jalankan koordinatnya. Artinya di sini ketika nanti ketemu dalam bentuk X0, Y0, maka jalankan itu berarti hilangkan indeks X0, Y0-nya itu kita hilangkan. Jadi dari bentuk yang khusus menjadi bentuk yang umum. Kan kalau X0, Y0 itu fake, ya, tetap satu. Tapi bagaimana X itu akan berjalan sesuai dengan domain yang diberikan itu, ya berarti hilangkan X0, Y0. Jadi artinya mungkin kalau kita mengubah dari satu bentuk konstanta, akhirnya ketika diperumumkan menjadi variabel. Nah, jadi artinya ketika X0, Y0 itu bukan variabel. Ini sudah fake, berarti konstanta yang kita dapatkan. Nah, nanti kita ubah berarti hilangkan indeksnya. Nah, kemudian setelah dihilangkan, ya artinya ini sudah selesai sebenarnya di bab 4, nomor 4 ini. Tapi kadang kan bentuknya belum sederhana. Sederhana itu artinya mungkin kan ketika ada bentuk-bentuk yang masih bisa digabung, kadang belum digabung. Ya. Kadang bentuk-bentuk yang belum terlihat ini adalah bentuknya apa, yaitu kadang-kadang kan perlu diperbaiki sehingga nanti ketemu bentuk, oh ini persamaan lingkaran, ini persamaan bidang kerucut, ini persamaan. Itu namanya nomor 5. Ini berarti kan langkah tambahan yang nanti dilakukan untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Oke, gitu ya. Ini mungkin bentuknya yang kita dapatkan adalah ini. Kita contohkan satu dulu, mungkin nanti yang satunya kita tuliskan. Nah, diketahui titik A itu 2,3 dan B 4, -1. Nah, ini kan berarti awalnya ketika kita memiliki ada dua titik. Titik A dan titik B. Ya. Tentukan tempat kedudukan titik ini kurang 2 ya. Ini harus nanti titik karena kan banyak titik yang berjarak sama terhadap A dan B. Kan kalau tentukan titik itu berarti satu titik, itu cukup. Maka yang kita lihat itu kan gini, ada berapa banyak titik sih? Mungkin kalau kita gambarkan, oh ini segmen AB, setiap segmen memiliki titik tengah, maka oh ini adalah titik misalnya. Nah, ini kan titik yang memenuhi, jaraknya sama, yaitu titik tengah AB. Ada yang lain enggak? Nah, itu artinya kita sudah mulai mencoba memperluas ya. Ada yang lain enggak? Misalkan, oh kita tetapkan di sini. Mungkin ada, kan terbentuk segitiga sama kaki. Oh iya, ini sama. Oh ini ada titik yang memenuhi juga ya. Nah, artinya ketika nanti kita buat titik-titik di sini, ya, apakah membentuk kurva tertentu? Bentuknya apa? Nah, ini berarti artinya tempat untuk meletakkan titik-titik ini yang kita maksudkan itu. Nah, berarti langkah pertama apa? Kalau Anda memisalkan titik yang memenuhi ini adalah P, sorry, P, ya misalkan ini P, X0, Y0, misalkan ini ya. Misalkan ini P memenuhi. Nah, berarti syarat apa itu geometri itu kan PA sama dengan PB. Nah, berarti syarat geometrinya itu PA sama dengan PB. Nah, berarti artinya kita akan melihat dari bentuk ini, kalau PA itu sama dengan PB, itu berarti kita menjalankan nomor 2. Nah, atau PA kuadrat sama dengan PB kuadrat. Ini masih nomor 2. Nah, kemudian ketika kita mengubah menjadi syarat analitis, ini yang nomor 3, maka kita masuk ke sini. Kalau PA kuadrat sama dengan PB kuadrat, maka jarak dua titiknya itu berarti X0-2 kuadrat ditambah Y0-3 kuadrat sama dengan ini. Ini berarti mengubah syarat analitis menjadi syarat geometris menjadi syarat analitis. Nah, berarti kan ketemunya ini. Nah,
Kalau diteruskan maka bentuknya kan, oh ini X0 kuadrat, ini ada X0 kuadrat, hilang. Nah, berarti tinggal 4X0, min 8Y0, min 4. Ini kan dikuadratkan biasa, dieliminir, X0, X0 hilang, kemudian negatif 4X0, di sini ada 8, berarti menjadi 4. Ada Y0 kuadrat hilang dengan ini, kemudian di sini bentuknya harusnya ini ada 6Y0 ya, ini salah. Tulis biasa ngetik itu kadang ini salah ya, ini tidak ada. Nah, berarti kan negatif 6x6y0 ini ada 2y0, berarti kan 8y0, kemudian ada 4, ada 9, berarti 13, di sini 16 atau 17. Berarti kan artinya yang kita dapatkan di sini ketika ini adalah 13, kemudian ini adalah 17, berarti 4, negatif 4. Nah, ini berarti bentuknya ini. Nah, ketika dijalankan, ini kan berarti nomor 4. Jalankan, maka ketemu 4x min 8y min 4, atau x min 2y min 1. Nah, ini namanya selesai ya sebenarnya. Jadi artinya ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap dua titik A dan B. Nah, ini jadi selesai di sini cukup sebenarnya. Oh, bentuknya persamaan garis lurus. Cuma kalau kita lihat dari bentuk ini, garis lurus itu yang mana sih kalau kita gambarkan? Maka kita bisa mungkin menindaklanjuti, menambahkan itu adalah dengan menyelidiki lebih lanjut. Kalau menyelidiki lebih lanjut, itu kita misalkan ini ya, ada titik G, garis G, ini yang kita maksudkan adalah garis ini tadi. X min 2Y min 1 sama dengan 0. Gradien garis G, nah ini kan kita mengingat berdua, berarti sama dengan setengah. Kalau kita lihat gradien dari AB, segmen AB, berarti kan 4 min 2 dibagi negatif 1 min 3. Berarti kan negatif 4 dibagi negatif bagi 2, berarti negatif 2. Nah, kalau perkalian gradiennya ternyata negatif 1, tolong ingat, kalau dua garis itu memiliki gradien dan perkaliannya adalah hasilnya negatif 1, maka G itu tegak lurus AB. Tapi tidak setiap garis yang tegak lurus itu perkalian gradiennya itu negatif 1. Jadi itu adalah implikasi tetapi tidak bolak-balik ya. Jadi artinya mungkin ketika kita mengatakan bentuknya ini, itu artinya kan ketika ada L dan K, ini dua garis ini memiliki gradien dan perkaliannya negatif 1, ya, maka dua garis ini tegak lurus. Nah, kalau misalkan garis ini tegak lurus, apakah perkalian gradiennya negatif 1? Tidak selalu ya, karena nanti kan antara sumbu X dan sumbu Y itu kan saling tegak lurus, tapi ketika gradiennya dikalikan itu tidak menghasilkan negatif 1, karena yang sumbu Y tidak memiliki gradien, sedangkan sumbu X itu gradiennya 0. Jadi tidak selalu kondisi ini dipenuhi. Maka tolong kemarin ketika ada rumus itu perlu dicermati keberlakuannya itu seperti apa. Nah, G tegak lurus AB. Oh, jadi kalau gitu garis G ini tegak lurus dengan segmen ini. Nah, tadi kita temukan titik tengah ya. Jadi titik tengah salah satunya kan berjarak sama. Jadi titik tengahnya kan 3,1. Karena kemarin kan kalau titik tengah ya tinggal X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Oh, berarti ini adalah 2 plus 4 per 2, 3. 3 plus negatif 1, 2 per 2, 1. Ternyata 3,1 itu pada garis G. Oh, berarti kalau begitu garis G itu melalui titik tengah AB dan tegak lurus. Oh, berarti garis sumbu. Oh, ya. Jadi G itu adalah garis sumbu AB. Jadi artinya ketika diberikan titik A dan titik B
Nah, tentukan titik-titik yang berjarak sama terhadap garis AB. Maka kalau Anda buat ini titik tengahnya, kemudian Anda buat garisnya itu adalah tegak lurus di sini, ya, maka dikatakan inilah garis yang menyatakan tempat kedudukan. Karena setiap titik di sini dihitung jaraknya ke A dan ke B itu selalu sama. Oke, gitu. Ada pertanyaan mungkin untuk di bagian ini? Jelas ya, nanti mungkin bisa dibaca kembali. Oke. Nah, kemudian yang kalau ada silakan ditanyakan dulu. Kalau tidak kita jelaskan, mungkin nanti kita berikan beberapa contoh. Saya tunggu mungkin 1 menit kalau ada pertanyaan terhadap persoalan yang pertama. Atau nanti Anda akan mencoba tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap 2 garis. Nanti kita berikan garis itu sejajar dan garis itu berpotongan. Mungkin saudara bisa menunjukkan. Oke ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu terkait yang kedua. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan kalau enggak saya perbesar dikit. Oke ya. Nah, yang kedua ini saya clear dulu. Ini metodenya tidak langsung ya. Jadi kalau tadi ada langsung, ini tak langsung. Maka kita ingat tentang parameter kemarin. Ada kemungkinan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung sehingga perlu mencari pertolongan. Nah, jadi pertolongan atau menggunakan parameter. Jadi parameter itu kan sebenarnya variabel perantara. Variabel perantara. Jadi variabel yang kita munculkan dan nanti di dalam penyelesaian kita hilangkan. Itu berarti perantara, katalis ya. Jadi katalis itu kan membantu reaksi tetapi dia tidak tercampur ya karena di hasilnya itu kan harus hilang. Nah, cara ini dimakan cara tak langsung. Nah, saya ilustrasikan mungkin di bentuk ini. Jadi suatu tongkat dengan panjang tertentu, misalkan K gitu ya, itu menggelincir dengan ujung-ujungnya pada sumbu koordinat siku-siku. Artinya gini, kalau ini dibuat nanti dalam bentuk persoalan real, sebenarnya kan ketika Anda meletakkan ini ada tembok dan ini lantai. Jadi mungkin kalau kita kasih warna yang biru itu menyatakan lantai. Ini lantai. Nah, ketika Anda memiliki tongkat pramuka, kemudian Anda senderkan, misalkan panjangnya tongkat pramukanya 5 meter, disenderkan seperti ini. Nah, ketika disenderkan, jadi ternyata kan lantainya licin. Ini akhirnya ini bergerak, ya. Jadi bergerak. Yang ini bergerak, tapi di sini ada ketentuan bergeraknya lurus ya. Jadi ini turun ke bawah dan ini lurus. Nah, itu mungkin bentuk yang kondisi-kondisi yang khusus ya, kondisi khusus dalam arti mungkin jarang ketika kita meletakkan kemudian ini akan bergerak, tapi mungkin benar-benar lurus itu kadang-kadang jarang, pasti ada pergeseran. Nah, ini kondisi soal ini dibuat yang sangat ketat ya, jadi aturannya kan ketat di situ. Dianggap itu menggelincir dan ini bergerak ke bawah menuju alas atau menuju lantai, dan ini mestinya nanti akan sejajar dengan lantai. Ketika ada titik P itu terletak pada tongkat A, kalau misalkan di sini nanti ada tali, atau kadang kan tongkat itu diberi alat pegangan gitu ya. Nah, ketika ini kita tandai dengan titik P, ya. Nah, itu kalau ini membagi menjadi 2 A dan B. Jadi nanti kan jaraknya ke sini A, ke sini B. Nah, tentukan persamaan tempat kedudukan titik P. Artinya gini, kalau nanti ini
bergerak misalkan menjadi ini, oh sorry, misalkan nanti yang kedua itu berubah menjadi ini, oh ini, nanti yang ketiga misalkan oh berubah menjadi ini. Nah ini kan berarti kan kalau kita lihat dari titik P itu kan ketika awalnya di sini, maka kan mungkin berubah di sini. Nggak kelihatannya. Titik P. Jadi kalau pertama di sini mungkin kan akhirnya di kuning ini kan berubah di sini. Ya. Mungkin kalau ini bergerak lagi, mungkin berubahnya di sini. Nah, berarti kan titik-titik ini kan bergerak. Nah, apakah titik-titik yang bergerak itu membentuk persamaan tertentu ya. Jadi nanti kalau ketemu persamaan berarti itu namanya tempat kedudukan titik P. Jadi tentukan tempat kedudukan titik P itu berarti sama pertanyaannya dengan tentukan persamaan dari ini ya kurva yang menyatakan titik P. Jadi artinya yang mungkin menyatakan tempat kedudukan dari titik P ini. Bagaimana kita menjawabnya ini? Pertama kan nanti kalau kita misalkan di sini ya, oh tongkatnya panjangnya K. Kalau misalkan tongkat itu memiliki panjang K. Panjang K. Ini kan kalau ini misalkan O, titiknya kita kasih, ini titik B. Ini titik A. Nah, berarti kan kalau begini AB itu K. Kemudian kalau ini membagi dua. Nah, membagi duanya gimana? Nah, ini nanti kan artinya kalau soal seperti ini Anda bisa bekerja dengan bentuk yang berbeda. Misalkan, oh ini yang A, kalau tongkat titik P terletak pada tongkat itu dan membagi menjadi dua bagian A dan B. Nah ini kan artinya kan kalau Anda meletakkan di sini A, berarti nanti di sini B. Artinya ketika PB itu A, PA itu B. Atau dibalik, PB itu B, PA itu A. Itu berarti kan pemisalan itu boleh, tetapi konsekuensinya kan nanti bentuknya tidak sama. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan ini pergerakan dari titik P ini? Berarti kan dia itu perbandingannya kan selalu sama ya. Kalau ini PA dan PB karena kan panjangnya tidak berubah. Nah, ini berarti artinya ada perbandingan yang sama di situ. Kalau yang diketahui ini mungkin kan kita tidak bisa langsung, tetapi kita lihat itu kan gini. Kalau bergerak ini bergerak, yang terbentuk itu selalu segitiga siku-siku, ya, selalu segitiga siku-siku karena ini kan sudutnya ini. Misalkan BAO ini siku-siku, ini ketika C, misalkan DO itu siku-siku. Nah, berarti selalu terbentuk segitiga siku-siku dan sudutnya selalu, kalau ini alfa, misalkan, maka alfa ini berubah. Ini semakin besar yang turun. Kalau orang mengatakan dulu ada sudut depresi, elevasi kalau melihat itu ya. Nah, ini yang turun itu semakin besar, yang ini semakin kecil. Ini kan berarti, oh ada parameter sudut. Parameter sudut di mana sudut itu berubah-ubah. Nah, kita misalkan sudutnya itu alfa. Nah, ini berarti bentuk ini sebenarnya menggunakan parameter kalau kita menyelesaikan itu. Nah, kita lihat mungkin penyelesaiannya seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, ini kalau kita misalkan tadi kan titik B, ini titik A, kemudian di sini sudutnya alfa, alfa kan sebangun ya, kongruen atau sebangun di sini. Kalau ini kan panjangnya beda berarti sebangun. Maka yang kita lihat itu titik P itu kita misalkan yang itu X0, Y0. X0, Y0. Nah, kalau kita memiliki bentuk itu, berapa nilai
X0, maka yang kita lihat itu kan X0 itu sebenarnya kan panjangnya ini. Nah, kalau yang kita lihat ini, kalau PB itu A, berarti ini kan sebenarnya kan kalau X0 per A itu kan sama dengan cos alfa. Jadi cos alfa itu kan kalau kita tuliskan X0 per A. Nah, nanti dengan cara yang sama, kalau Y ini, kalau ini X0, ya. Sedangkan Y0 itu kan ini. Ya. Kalau Y0 ini berarti apa? Ini B. Oh, kalau ini berarti Y0 per B itu sama dengan sin alfa. Jadi Y0 per B. Nah, ini kan berarti bentuknya ini. Nah, yang kita lihat karena ini bentuk, maka kita mungkin mengingat dulu pada segitiga siku-siku bentuk yang kita lihatkan di sini kan bahwa kalau cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka kan mungkin kita ingat kalau cos kuadrat alfa ditambah sin ya, kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, berarti kan kalau ini nanti dikuadratkan, ini berarti nanti kuadrat, hanya kuadrat, ini kuadrat, B-nya kuadrat. Kalau dijumlahkan, nah ini kan 1. Sama dengan, berarti nanti X0 kuadrat per A kuadrat, nah, ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kan berarti bentuk yang kita lakukan, maka kita dapatkan bentuknya ini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu bentuk ini, hilangkan indeksnya. Jadi artinya nomor 4 tadi jalan. Oh, berarti nanti tinggal X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau A tidak sama dengan B, berarti bentuknya elip. Kalau A sama dengan B, berarti bentuknya lingkar. Itu ya. Jadi artinya bentuknya ini. Sehingga nanti sebenarnya kalau apa itu Anda ilustrasikan nanti di dalam satu bentuk ya. Jadi artinya ketika Anda menggunakan satu bentuk ini yang kita namakan nanti bentuknya adalah sebuah elips. Ya. Jadi bentuknya sebuah elips. Cuma nanti kalau pergerakannya di sini adalah seperti ini, maka elipsnya itu terbatas di sumbu atau di apa itu kuadran 1 ya, maksudnya di kuadran 1. Oke, itu ya, itu namanya metode tak langsung. Jadi artinya dengan menggunakan parameter ini kita makan alfa, kemudian nanti kita teruskan, maka kita dapatkan bentuknya ini, maka yang kita namakan kita jalankan menjadi ini. Ini namanya hasil dari tempat kedudukannya. Ini kan kalau dulu pernah belajar di SMA ini adalah berupa elips, ya, jadi elips. Oke, itu mungkin sebenarnya materi tentang tempat kedudukan. Yuk kita misalkan kita coba beberapa persoalan. Misalkan soal nomor 1 ya, nomor 1, nanti nomor 2 bisa dicoba. Garis lengkung dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, dan sebuah titik P terletak di luar lingkaran atau di luar garis lengkung tersebut. Tentukan tempat kedudukan titik-titik tengah garis hubung antara titik P dengan titik-titik pada garis lengkung itu. Nah,
ketika kita bisa pertama, apakah kita bisa membuat ilustrasi pada kurva itu? Artinya nanti kan, oh kalau ini misalkan kita ilustrasikan kurva. Kemudian ada titik di luar kurva P. P-nya di sini. Yang dimaksud adalah tempat kedudukan titik-titik tengah garis hubung antara titik P dan titik pada garis lengkung itu. Artinya kalau misalkan nanti kita buat garis melalui P itu memotong di sini. Memotongnya kan satu di sini, satu di sini. Nah, artinya kalau misalkan ini adalah I, ya, maka PQ itu titik tengahnya di sini. Kalau ini misalkan R, ya, RP itu titik tengahnya di sini. Berarti artinya di sini kan tempat ini. Nah, kalau misalkan nanti kita buat yang lain, dia menyinggung. Nah, misalkan, menyinggung. Berarti titik potongnya satu. Kalau di sini. Maka titik tengahnya nanti mungkin di sini. Jadi kan ini. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan tempat kedudukan titik-titik ini? Jadi artinya kan apakah titik-titik ini membentuk kurva? Mungkin kita bisa lihat bersama ya. Kita tulis mungkin bentuknya. Ya, kalau tidak kelihatan nanti ngomong aja. Kalau misalkan ini tadi kan ada lingkaran, ya. Di sini tadi kan ini bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian ada titik P, itu tadi, kalau misalkan titik P itu dimisalkan sebagai A, B. Nah, berarti titik P ini ditetapkan. Berarti artinya ini titik ini kan tetap tidak berubah. Berarti titik ini A dan B itu selalu ada di dalam persamaan. Kalau misalkan kita mengambil titik, saya titik di sini, boleh lagi. Kita buat garis melalui ini, memotong di sini. Ya. Memotongnya misalkan di sini di titik I, X1, Y1. Nah, berarti kan kalau misalkan kalau misalkan ini kalau ini saya sudah P, ini Q, ya kita misalkan R ya, R X0, Y0, ini titik yang memenuhi. Nah, ini titik yang memenuhi. Berarti kan kalau ini P dan Q, mungkin kita katakan R itu di sini. X0, Y0. Nah, berarti yang kita lihat itu kan X0 itu kan sama dengan X1 ditambah A per 2. Y0 itu sama dengan Y1 plus B per 2. Nah, ini kan merupakan titik tengah. Bagaimana kita menghilangkan X1? Ya, ini kan kalau kita tuliskan kan X1 sama dengan 2X0 min A, Y1 sama dengan 2Y0 min B. Ya, jadi kan ini. Nah, bagaimana kita mengeliminir X1, Y1? Karena X1, Y1 itu tidak diperlukan ya, karena ini kan titiknya berubah, bergerak.
maka titik yang bergerak itu adalah yang harus dihilangkan di situ ya. Maka di sini Q X1, Y1 ini pada kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kan dipenuhi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kita masukkan kalau ini tadi 1, ini 2, berarti 1 dan 2 ini dimasukkan ke sini. Kalau ini 3. Nah, berarti 1 dan 2 dimasukkan 3. Nah, jadi ini ya. Berikut. Nah, kalau dimasukkan berarti kan tinggal kita dapatkan X1, 2, X0 min A kuadrat ditambah Y1, 2, Y0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan bentuknya ini. Jadi ini bentuk ini kan sudah ketemu ya, tinggal apa itu hilangkan indeks. Tapi kalau misalkan mau disederhanakan bentuknya, ya, bentuknya itu kan kalau disederhanakan kan kalau keluarkan 2, ini kan 4, X0 min setengah A atau A per 2 kuadrat. Kan dikeluarkan 2 ya. Kemudian ditambah 4, Y0 min B per 2 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan R kuadrat. Atau kalau bentuk terakhir, X0 min A per 2 kuadrat ditambah Y0 min B per 2 kuadrat sama dengan R kuadrat per 4. Atau kalau dituliskan, dijalankan. Nah, berarti hilangkan indeksnya. Nah, kalau hilangkan indeksnya berarti kan tinggal X min A per 2 kuadrat ditambah Y min B per 2 kuadrat sama dengan R per 2 kuadrat. Nah, berarti kan kita dapatkan ini bentuk yang kita dapatkan, oh ternyata bentuknya adalah lingkaran di mana pusatnya itu A per 2, B per 2 dan panjang jari jarinya itu R per 2. Nah, ini berarti tempat kedudukannya, jadi tempat kedudukannya itu ini. Jadi gitu ya. Jadi tempat kedudukan yang kita dapatkan itu adalah bentuknya seperti itu. Nah, itu berarti kita bisa menggunakan bentuk ini untuk kaitannya dengan tempat kedudukan. Ini salah satu persoalan. Ada pertanyaan mungkin? Jelas ya? Oke, jelas. Mungkin kalau saudara lihat di dalam bentuk misalkan ada soal yang kita tuliskan tadi masih sama. Misalkan soal yang nomor 2 dan soal nomor 3 misalkan. Ini salah satu bentuk. Atau nanti kalau misalkan ditambahkan itu misalkan diberikan soal misalkan nomor 4 ya. Ini misalkan ditambahkan nomor 4, tadi kan misalkan K itu garis persamanya 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Dan L itu persamaan garis misalkan X plus 2Y ditarik. Plus 2 sama dengan 0. Nah, tentukan misalkan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada garis atau terhadap garis
K, dan L. Nah, misalkan ini misalkan ditambahi satu soal ini. Ya. Nomor 2, diketahui titik A dan pada sumbu X dan B pada sumbu Y, sehingga OA ditambah OB sama dengan 2K. Tentukan persamaan tempat kedudukan titik tengah segmen AB jika K adalah konstanta. Ini mungkin tolong nanti bisa diteruskan. Ini saya membuat ilustrasi soalnya. Artinya nanti ketika ada sumbu X, sumbu Y, ini berarti kan kita membuat sumbu koordinat. Kemudian ketika diketahui ada titik A, itu pada sumbu X. Oh, ini titik A. Kemudian ada titik B, itu pada sumbu Y. Nah, kemudian di sini OA ditambah OB. Jadi OA di sini ditambah OB itu 2K. OA ditambah OB 2K. Nah, tentukan tempat kedudukan titik tengah segmen AB. Ya, yang diminta itu tentukan tempat kedudukan titik tengah segmen AB. Nah, mungkin kalau saudara membuat satu ilustrasi itu kan gini. Kalau misalkan ini enak ya di sebentar, di Jupra klasik. Tadi lupa buka. Sebentar. Kemudian dalam Nah, jadi nanti ketika yang kita lihat di sini sambil nunggu itu ya, artinya kan di sini panjangnya 2K. Misalkan gini, kalau Anda tetapkan, oh ini pertama OA itu 5, kemudian OB itu, sorry, kita tetapkan ini katakanlah OA ditambah OB itu 10. Kalau ini sudah kelihatan. Oke, saya stop. Bentar, saya share layar. Ya. Saya klik yang ini. Ya, ini. Oke ya. Nah, maksud saya itu gini. Ketika ya, misalkan gini. Jadi kan kalau misalkan OA ditambah OB itu katakanlah kita mengambil satu segmen itu ini. Ini 5, ini 3. Berarti nanti kan OA ditambah OB itu adalah 4 ditambah 3, berarti 7. Nah, berarti nanti kan kalau di sini yang 5, berarti nanti kan 7 itu kan berarti di sini 2. Nah, kalau nanti di sini 4, berarti di sini 3. Nah, kan garisnya selalu ini. Kalau di sini 1, ya nanti berarti di sini harus 6. 6-nya mana? Bentar. Kita gerakkan ke bawah. Jadi kalau di sini 1, oke, maka di sini harus 6. Jadi di sini. Nah, jadi ini. Nah, ketika tentukan tempat kedudukan titik tengah, maka kan kalau diilustrasikan di sini, titik tengah itu kan
ini perpotongan. Ini. Ya. Misalkan tadi kan 4 dan ini 3. Oh, berarti ini titik tengahnya mana? Oh, di sini. Kalau ini 3, ini 4, titik tengahnya mana? Oh, di sini. Kalau ini 2, ini 6, 5, titik tengahnya mana? Oh, di sini. Nah, gini ya. Kalau ini 1, ini 6, titik tengahnya di mana? Di sini. Oh, kan bentuknya ini. Kalau misalkan nanti ada segmen ini, berarti kan kalau 0 itu kan dengan 7. Ya, berarti titik tengahnya mana? Berarti kan kita mengambil titik tengahnya itu kan ini. Nah, titiknya di sini. Nah, jadi tempat untuk meletakkan titik-titik ini bentuknya apa? Itu berarti artinya kalau di dalam persoalan yang kita dapatkan tadi, maka sebenarnya inilah yang sebenarnya ingin kita selesaikan. Jadi kalau OA ditambah OB itu sama dengan 2K, tentukan persamaannya itu. Jadi itu ya. Sehingga nanti kan Anda bisa menggunakan cara itu untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian yang kedua, misalkan diketahui garis G berputar, ketutup ya. Kedua. Oh iya. Ya, gitu. Oke ya. Nah, yang kedua, ada sebuah garis G yang berputar pada titik A 2,0 yang terletak pada garis G. Jadi G itu melalui 2,0. Jika dari titik B 0,4 dibuat garis K yang tegak lurus dengan G, maka tentukan persamaan tempat kedudukan titik potong G dan K. Nah, ini kalau mungkin diilustrasikan, kalau ini nanti new ya, new tidak usah disimpan. Berarti kan ada titik 2,0. Ada titik 2,0 di sini. Jadi kalau tadi kan dibuat ada titik 2,0 dan 0,4. 0,4 itu di sini. Nah, ada berapa banyak garis G? Garis G itu kan kalau garis yang melalui 2,0 dengan gradien tertentu. Nah, misalkan garis persamaan garis yang mulai 2,0 dengan gradien 1. Kan Y min 0 sama dengan M kali X min 2. Oh, berarti kita boleh menuliskan Y sama dengan misalkan 2X min 2. Oh, sorry. Y gradiennya tadi kan kita tuliskan 1, berarti kalau 1 Y sama dengan X min 2, sorry. Ya. Kemudian kalau gradiennya 2, Y sama dengan 2X min 4. Nah, jadi kan ini. Oh, kalau gradiennya negatif 1, Y sama dengan negatif X. Di situ berarti plus 2. Jadi ini. Nah, dan yang lainnya semuanya. Ya, ini kan artinya bentuk-bentuk yang kita buat, ya. Jadi bentuk yang kita buat itu, maka yang kita dapatkan kan artinya garisnya itu sangat-sangat banyak. Nah, ketika soalnya di sini, jika melalui titik B dibuat garis K yang tegak lurus dengan G, maka tentukan tempat kedudukan titik potong G dan K. Nah, jadi artinya ketika dari titik 0,4 dibuat garis tegak lurus, ya, maka tentukan tempat kedudukan titik potong, ya. Tentukan tempat kedudukan titik potong G dan K. Jadi tempat kedudukan titik potong yang kita lihat di sini kan kalau misalkan kita buat pertama, oh ini tegak lurus dengan ini, oh titiknya di sini.
Kalau misalkan ini kita buat tegak lurus dengan yang ini. Oh, tegak lurusnya di sini. Kalau ini dengan yang ini, nah, tegak lurusnya di sini. Nah, berarti titik potong yang kita dapatkan, misalkan kan ini sama ini ke ini, kemudian ini dengan yang garis ini kita dapatkan di sini, ini dengan garis ini kita dapatkan ini. Nah, misalkan kan ini. Nah, berarti artinya meletakkan titik-titik ini seperti apa? Berarti artinya di sini kalau misalkan nanti di bagian ini kita ilustrasikan, maka bentuknya kan ini. Maka nanti kalau misalkan Anda menyelesaikan salah satu bentuknya itu kan menuliskan persamaan garis yang melalui A dengan gradien M. O, Y sama dengan misalkan M kali X min 2. Ini kan persamaan yang didapatkan itu. Kemudian persamaan garis melalui B 0,4 dan tegak lurus. Nah, kalau ini M, padahal kalau tegak lurus kan M dikalikan misalkan MK, ini sama dengan negatif 1. Berarti boleh juga kita menuliskan itu kan Y min 4 sama dengan negatif 1/M ini X. Ya, X min 0. Nah, ini kan ini. Nah, kemudian di sini kan misalkan titik yang mana itu P. X0, Y0. Misalkan ini ya, melalui P. Nah, berarti P itu kan pada ini. P pada garis ini, G ini, dan P pada garis K. Berarti kan artinya di sini kita dapatkan Y0 ya, nanti sama dengan M kali X0 min 2. Nanti di sini Y0 min 4 ya, sama dengan negatif 1/M kalikan X0. Oh, sorry. Karena X0-nya min 0. Saya hapus ya. Hapus saya bisa. Jadi langsung diganti dengan X0. Nah, jadi kan ketemu bentuk ini. Nah, mana yang tidak diperlukan yaitu M ya. M itu kan tidak diperlukan. Maka eliminir M. Kalau eliminir M gimana? Sebenarnya kan mudah ya. Jadi kalau orang menuliskan kan oh M ini sama dengan kita tuliskan Y0 per X0 min 2. Maka kita masukkan di yang kedua. Nah, berarti nanti kan kita tuliskan oh Y0 min 4. Ya. Nanti kan sama dengan, karena di sini kan negatif X0 per M, ya, sedangkan M-nya ini, berarti nanti kan tinggal kita dapatkan negatif X0 ya, kali X0 min 2 per Y0. Ya, jadi bentuknya kan ini. Tinggal nanti hilangkan indeks dan jalankan, itu selesai. Gitu ya. Itu mungkin beberapa bentuk, nanti saya kirimkan beberapa contoh soal, tolong nanti bisa dicoba, termasuk soal yang nomor 2 ini. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada ya. Tidak ada, kalau tidak ada, ya nanti kalau videonya kalau sudah jadi kita share nggak apa-apa nanti untuk dibaca kembali atau didengarkan kembali. Kemudian materinya saya kirimkan
dan dipelajari. Ya, puasa kan tidak harus tidur ya, puasa harus tetap beraktivitas, tetapi mungkin yang tidak mengganggu atau tidak membatalkan puasa. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Kita ketemu di hari Kamis ke depan, dan nanti kita pikirkan untuk hari yang kemarin kita rencanakan untuk mengganti. Mungkin itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke.